Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Shalom, namo buddhaya. Salam harmoni. Yang terhormat Ibu Cecilia Berlingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia Beliau, kita dapat mengikuti mata kuliah ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya, Kadek Merita, akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Membentengi Diri dari COVID-19 di Era New Normal. Ibu dosen dan teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Pandemi yang disebabkan oleh virus corona ini pertama kali teridentifikasi pada tahun 2020 di Indonesia, tepatnya pada bulan Maret. Namun hingga kini masih saja ada orang yang terkena virus corona. Ini berarti sudah setahun lebih Indonesia dilanda pandemi ini. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari flu hingga penyakit serius seperti sindrom pernapasan akut. Virus ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut, melalui batuk, bersin, ataupun saat kita berbicara. Bisa juga seseorang terkena virus corona ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita tersebut. Sehingga inilah pentingnya kita untuk menjaga jarak kurang lebih 1 meter dari orang lain. Perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini, pertanggal 24 Mei 2021, angka COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1,78 juta orang. Kemudian angka kesembuhan sudah mencapai 1,63 juta orang, sedangkan angka meninggal dunia sudah mencapai 49.328 orang. Angka tersebut terus bertambah hingga kini. Apalagi belakangan ini muncul virus corona varian baru yang menyebabkan kita semakin was-was. Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai, dapat kita rasakan bersama bahwa dari adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali kegiatan yang dibatasi. Mulai dari sekolah, bekerja, bahkan untuk keluar rumah pun kita dibatasi. Hal ini akhirnya menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, tidak terkecuali di Bali. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber penghasilan di Bali mayoritas didapat dari sektor pariwisata. Nah, akibat adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan sumber penghasilan dari pariwisata pun menurun dan akhirnya menyebabkan krisis ekonomi. Karena krisis ekonomi yang hampir merata di seluruh Indonesia ini pun, pemerintah akhirnya melakukan upaya seperti membuka kembali tempat-tempat wisata, kemudian membuka kembali pusat perbelanjaan seperti mal atau sejenisnya, dan juga dengan memulai tatanan kehidupan baru atau yang disebut dengan era new normal. Strategi ini bagus untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Namun, tanpa disadari, era new normal malah membuat angka COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang salah paham mengenai apa itu new normal. Mereka mengira bahwa new normal adalah hidup seperti biasa dan menganggap bahwa virus corona sudah hilang. Padahal sebenarnya tidaklah seperti itu. Masyarakat pun mulai tidak percaya dengan tenaga kesehatan dan enggan untuk melakukan tes rapid dikarenakan banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan situasi pandemi untuk kepentingan pribadi. Kemudian masyarakat pun mulai merasa tidak percaya ataupun masyarakat mengira bahwa ini adalah strategi dari tenaga kesehatan. Nah, dari sinilah seharusnya peran pemerintah sangat dibutuhkan, yaitu pemerintah dapat memberikan edukasi efektif kepada masyarakat mengenai apa itu COVID-19,
dan juga mengenai apa itu era new normal, dan juga menindak tegas oknum-oknum yang memanfaatkan situasi pandemi ini. Selain peran pemerintah, kita juga dapat mencegah penyebaran virus corona ini, yaitu dengan selalu mencuci tangan dengan benar dan bersih, kemudian selalu menggunakan masker ketika berpergian, dan juga kita harus rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat. Selain itu, kita juga harus menerapkan physical distancing. Apabila semua hal tersebut dapat kita implementasikan dengan baik, maka kedepannya saya yakin Indonesia akan terbebas dari virus corona. Ibu dosen dan teman-teman sekalian, marilah kita untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga menerapkan hidup yang bersih dan sehat. Jangan lupa untuk senantiasa mentaati peraturan pemerintah demi memutus penyebaran COVID-19. Nah, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada pidato ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita semua. Tidak lupa saya mengucapkan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.